Prinsip pendidikan yang saya yakini selama ini adalah melakukan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru, melakukan pengajaran, dan memberikan penilaian secara objektif dan adil kepada semua murid. Saya selalu berusaha menjadi panutan yang baik kepada murid-murid saya, baik itu melalui perkataan dan tindakan saya ketika di dalam kelas dan di luar kelas. Contohnya, ketika saya memberi nasihat kepada anak-anak, saya selalu berusaha memilih kata-kata yang tepat, yang mana tidak menyinggung perasaan anak-anak saya. Kemudian saya menyayangi mereka seperti anak saya sendiri dan menjadikan mereka juga teman sahabat saya, karena saya itu bercermin dari ketika saya menjadi murid, guru saya melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, namun ketika berbicara kepada murid-muridnya, ketika memberikan nasihat, mereka tidak luput memberikan kata-kata yang kasar, itu termasuk kekerasan verbal menurut saya. Dan ketika anak murid melakukan kesalahan di dalam pengerjaan tugas-tugas, tidak luput juga dari hukuman fisik. Nah, jika saya mendapati anak-anak murid saya melakukan kesalahan di dalam pengerjaan tugas-tugas, saya menyarankan dan memberikan kesempatan kepada anak-anak murid saya untuk memperbaikinya kembali, baik itu mereka secara diskusi maupun mandiri. Pendidikan yang saya dapatkan dari proses belajar eksplorasi konsep adalah pendidikan itu tuntunan, berarti ada yang menuntun, ada yang dituntun, guru sebagai penuntun dan murid sebagai yang dituntun. Berarti pendidikan itu berorientasi kepada murid. Kenali murid, bagaimana kondisi mereka, apa yang dibutuhkan mereka, berikan ruang gerak kepada mereka untuk mengekspresikan diri, memberikan pendapat mereka, mengkreasikan ide-ide mereka menjadi karya yang mereka inginkan. Pendidikan itu ibaratkan taman bermain yang berarti seru dan menyenangkan. Pemikiran yang saya dapatkan melalui proses belajar eksplorasi konsep itu mempengaruhi pemikiran saya sekarang ini, yaitu yang mana posisi saya sebagai penuntun, saya harus mengembangkan diri, kompetensi saya untuk dapat memberikan tuntunan yang baik kepada murid saya, dan supaya tercipta pendidikan yang memerdekakan, guru yang merdeka, dan siswa yang merdeka. Namun ada tantangan yang saya hadapi terkait pemikiran-pemikiran baik yang saya pelajari itu di lingkungan di daerah kerja saya. Yang pertama itu minat belajar siswanya dan kurangnya dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian dikarenakan letak geografis, adanya hulu dan hilir, dan dinas pendidikan itu berada di tengah-tengah, guru dibebani administrasi sehingga mengorbankan waktu pembelajaran, yang berarti tugas pokok dan fungsi sebagai guru dan murid untuk belajar kurang optimal. Tantangan yang berikutnya yaitu akses jaringan internet, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendidikan terkait tupoksi menjadi naluri pendidikan, yaitu menjadi kebiasaan saja, sekedar memenuhi tugas dan tanggung jawab saja. Namun ada tantangan yang saya hadapi di lingkungan daerah kerja saya terkait pemikiran-pemikiran baik melalui proses belajar eksplorasi konsep mengenai pendidikan. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa dan dukungan daripada orang tua untuk kemajuan pendidikan anaknya. Kemudian
Yang kedua, letak geografis, adanya hulu dan hilir dan dinas pendidikan berada di tengah-tengah, sehingga ketika guru dibebani administratif, pemberkasan mengorbankan waktu pembelajaran, sehingga guru melakukan tugasnya tidak efisien dan siswa pun untuk belajar tidak efektif lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya akses internet dan sarana prasarana. Dan yang keempat yaitu tupoksi guru tadi menjadi naluri pendidikan, yang artinya kebiasaan-kebiasaan saja, sekedar melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, atau dengan kata lain berada di zona aman.